Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Mufida Permanasari, NPM 105001737 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan penelitian saya mengenai pengaruh life satisfaction terhadap adiksi Instagram pada emerging adulthood di Kota Bandung. Saat ini sebagian besar manusia telah dipengaruhi oleh internet. Internet ini menjadi kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhinya. Menurut survei yang dilakukan oleh APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2019-2020, terdapat 73,7% dari total populasi di Indonesia menggunakan internet. 71,6%-nya itu berasal dari Provinsi Jawa Barat, dan 82,5% dari jumlah populasi penduduk Kota Bandung ini menggunakan internet. Alasan utama mereka menggunakan internet ini adalah untuk media sosial. Menurut survei yang dilakukan oleh VR Sosial 2021, terdapat 170 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Dan salah satu media sosial yang sedang banyak diminati saat ini adalah Instagram. Menurut VR Sosial 2021, pengguna Instagram di Indonesia itu berada pada jumlah 85 juta orang atau sebanyak 86,6% dari jumlah populasi. Menurut Napoleon Cat 2021, pengguna aktif Instagram ini berada pada rentang usia 18 hingga 24 tahun, di mana rentang usia tersebut memasuki pada emerging adulthood. Dampak penggunaan dari Instagram ini menyebabkan penurunan interaksi interpersonal tatap muka sehingga menyebabkan atau menimbulkan perilaku antisosial, meningkatkan kriminalitas, dan apabila penggunaannya ini berlebihan akan menyebabkan terjadinya adiksi media sosial. Faktor prediktor terjadinya adiksi media sosial adalah life satisfaction. Life satisfaction ini memiliki dampak pada emerging adulthood. Apabila emerging adulthood memiliki life satisfaction yang rendah, mereka itu akan memunculkan berbagai masalah seperti masalah kesehatan, kecanduan, depresi, agresi, dan juga bunuh diri. Sehingga penting untuk kita atau untuk emerging adulthood memiliki life satisfaction yang tinggi karena dapat menjadi penguat atau untuk melawan dampak negatif dari lingkungan, permasalahan, dan gangguan psikologis. Sebagian besar individu dengan tingkat life satisfaction yang rendah ini berusaha untuk bergabung di media sosial untuk meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Mengapa life satisfaction ini menjadi faktor prediktor terjadinya adiksi media sosial? Karena individu yang memiliki life satisfaction yang tinggi tidak akan mengalami adiksi media sosial, karena individu tersebut telah menemukan hal yang membuat bahagia, kepenuhannya terpenuhi, dan puas terhadap apa yang ada di kehidupan nyatanya. Sehingga apabila mereka menggunakan media sosial ini, tidak sampai penggunaannya ini bermasalah. Namun, ketika individu tersebut lebih banyak merasakan emosi negatif, stres, kebutuhan, dan kepuasan mereka tidak terpenuhi di dunia nyata, mereka ini akan menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan yang tidak dapat dilaksanakan atau dicapai di kehidupan nyatanya, sehingga penggunanya ini bisa menjadi bermasalah dan kecanduan. Menurut hasil prasurvei yang telah dilakukan kepada emerging adulthood di Kota Bandung ini, mereka setidaknya itu memiliki satu akun aktif Instagram yang digunakan sehari-harinya selama 4 jam atau lebih. Dan hasilnya itu bervariatif. Ada yang memiliki life satisfaction yang rendah tetapi tidak mengalami adiksi, namun ada juga yang memiliki life satisfaction yang tinggi namun mengalami adiksi. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh data empiris mengenai seberapa besar pengaruh life satisfaction terhadap adiksi Instagram pada emerging adulthood di Kota Bandung. Untuk mengukur life satisfaction menggunakan Satisfaction Life Scale dari Dinner yang terdiri dari 5 item pernyataan dan telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Yusak Nufanto. Dan untuk mengukur adiksi Instagramnya ini oleh atau menggunakan social media disorder oleh Regina Lemons dan Pati yang terdiri dari 27 item pernyataan dan telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Andi Intan Dwita Putri. Teknik analisis datanya ini menggunakan uji linear sederhana. Untuk hasilnya, nilai signifikannya 0,00 tidak lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.
maka terdapat pengaruh life satisfaction terhadap adiksi Instagram pada emerging adulthood di Kota Bandung, dan dipengaruhi sebesar 32,2% oleh life satisfaction. Pada life satisfaction yang tinggi, terdapat 38 orang dan didominasi oleh perempuan dan usia 20 dan 21 tahun. Untuk life satisfaction yang rendah, terdapat 64 orang. Untuk adiksi Instagram pada tingkat mild atau rendah, terdapat 94 orang, didominasi oleh usia 21 dan 22 tahun, dan perempuan. Untuk adiksi Instagram pada tingkat moderate atau sedang, itu terdapat 8 orang, didominasi oleh 22 tahun dan perempuan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa life satisfaction ini berpengaruh secara signifikan terhadap adiksi Instagram pada emerging adulthood di Kota Bandung dengan kontribusi sebesar 32,2%. Dan respondennya ini, emerging adulthood di Kota Bandung ini lebih banyak yang mengalami adiksi pada tingkat ringan dan hanya sebagian kecil yang mengalami adiksi sedang atau moderate. Emerging adulthood di Kota Bandung ini lebih banyak yang memiliki tingkat life satisfaction yang rendah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.